Tuhan. Sekali lagi kalau tanya ya, apa kabar semuanya adik-adik? Luar Luar biasa. biasa. Oh puji Tuhan. Boleh sekali lagi kita mau semangat ya. Puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Yeay. Wah, apa? Hah? Ada yang sakit batuk? Hah? Oh, di sini ada yang demam. Waduh, nggak apa-apa ya, jangan bersedih ya. Apapun yang terjadi, kondisi kita saat ini, kita mau datang sama Tuhan dan kita mau bersyukur ya. Jadi tetap jaga hati dan kita mau semangat untuk memuji Tuhan hari ini. Kita mau beribadah sama Tuhan, kita mau datang sama Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Yuk, kita mau siapkan hati kita mau berdoa dulu sebelum kita memulai ibadah kita. Semuanya mari lipat tangan dan tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat saat ini. Keberadaan kami ini semua karena kebaikan Tuhan. Semuanya karena pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas hidup kami. Tuhan, terima kasih buat saat ini. Kami rindu untuk kami tetap datang dalam ibadah sekolah minggu. Kami mau bersuka cita di dalam Tuhan. Kami mau mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Dari awal ibadah, pertengahan sampai pada akhirnya Tuhan. Kami berdoa, Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau memberkati ibadah kami. Biar hanya nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Segala sesuatunya Tuhan kami berikan bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Biar segala sesuatunya boleh menyenangkan hati Tuhan. Hal-hal yang bukan daripada Tuhan kami mau tolak usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang tolong ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Roh-Mu mengalir dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan. Kami membuka hati kami Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Puji Tuhan. Haleluya. Kita mau sama-sama angkat pujian ini dari awal. Roh-Mu yang hidup penuhkanku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan.
Biar lebih sungguh lagi sama-sama katakan. Buka hati. Berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu, Di altar menyembah-Mu Tuhan. Sekali lagi sama-sama katakan. buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah, Di altar-Mu, di altar-Mu menyembah. Terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau baik Tuhan. Kau baik Yesus. Kau besar. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, atas karunia-Mu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Mari sembah Dia. Sembah Yesus. Kau sungguh baik Tuhan. Kau luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang pegang masa depan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi setiap kami. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kami juga mengasihi Engkau Tuhan. Karena Engkau terlebih dahulu mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku cinta Yesus. Amin. Sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus.
sama-sama katakan. Cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Kami cinta, Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Sekali lagi sama-sama katakan. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang Maria. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji, kami sudah memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya buat kami untuk lebih lagi memuji-Mu Tuhan. Kami mau melompat, kami mau bersuka cita untuk Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Saat ini kakak mau ajak adik-adik yang di rumah untuk bangkit berdiri. Karena kita menggunakan tangan kita menggunakan kaki kita, bahkan kita menggunakan seluruh tubuh kita untuk memuji Tuhan Yesus. Amin. Yo, musik. Siap-siap tangannya ke depan ya. Tangan ke depan, tangan ke belakang, digoyang-goyang sambil bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, ke depan, digoyang-goyang sambil puji nama Tuhan. Bersama-sama. Sekarang kepalanya, kepala ke depan, ke depan, digoyang-goyang sambil memuji nama Tuhan. Bersama-sama. Sekarang semuanya tangan ke depan, kakiku ke kepalaku, digoyang-goyang, digoyang-goyang sambil tepuk tangan. Bersama-sama. I love you Jesus. I love you deep down. I love you Jesus. Deep down. Think about down, deep down. Talk about down, deep down. Sekali lagi, I love you Jesus. I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down. Think about down, deep down. Talk about down, deep down. Kita mau sama-sama katakan, aku anak raja. Siap-siap ya semuanya. Aku anak raja, engkau. Kita semua. Temannya. Kita semua. Sekarang kakinya, kaki putar-putar, kaki
mendaki gunung yang tinggi. Adik-adik semuanya siap-siap ya. Ke sebelah kanan dulu. Siap. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Turun. Lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus. Yesus berserta. Di kanan. Di kanan kau ada. Di kiri. Di kiri Kau ada di atas. atas. Di bawah. Di bawah. Ada enggak? Kau ada. Amin. Puji Tuhan. Disuka gimana? Di suka kau ada. Suka. Di duka pun kau ada. Karena apa? Karena kau Yesus. Sekali lagi ku daki-daki. Semuanya. Go. Ku daki, 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 daki gunung. Yang tinggi. Turun. Turun. Lembah Layar jalan melintasi. melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus. Yesus Di berserta. kanan. Di kanan. Ada. Wah. Kau ada. Wah, di atas. Atas Di bawah. Ada enggak? Amin. Di duka gimana? di suka kau ada. Duka. Di duka pun Amin. kau ada. Karena siapa? Karena kau Yesus Tuhan. Karena siapa? Sekali lagi. Karena. Kau Yesus Tuhan. Sekali lagi karena siapa? Karena Kau Yesus puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, saat ini kita sudah memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Tiba saatnya buat kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau masuk lebih lagi ke dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang selalu menolong setiap kami. Engkau yang selalu memberkati setiap kami. Bahkan di setiap musim kehidupan kami, Engkau ada bagi kami Tuhan. Saat kami sedih, saat kami senang, Engkau ada bagi kami Tuhan. Memberkati setiap kami, menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Musim makan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Amin. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Ku yakin Tuhan melindungi. Amin. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih. Sama-sama katakan Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku.
tetap abadi. Kasih Tuhan tetap abadi, Takkan berubah, akan berubah sampai selamanya. ku tetap setia. Tetap percaya. Amin. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Haleluya. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya, dengan sungguh sama-sama katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku akan terjatuh tanpa seizin Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi sama-sama katakan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Puji Tuhan, puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Walaupun kami masih kecil Tuhan, kami mau belajar untuk taat akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kakak percaya adik-adik semuanya dalam perlindungan Tuhan, semuanya dalam keadaan luar biasa. Yes, hari ini siapa yang di sini siap untuk dengarkan firman Tuhan? Ya, pasti semuanya siap untuk dengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kakak mau cerita tentang perumpamaan yang Tuhan berikan. Nah, ini adik-adik tahu nggak ini apa? Yes, ini adalah kacang hijau. Nah, kenapa ya dengan kacang hijau? Nah, Tuhan bilang bahwa perumpamaan firman Tuhan itu seperti benih, seperti kacang hijau ini. Nah, kita mau lihat apa yang terjadi dengan benih ini. Nah, Tuhan bilang waktu itu ada seorang penabur. Tahu maksudnya penabur apa ya Kak? Petani. Nah, mungkin adik-adik lebih ngerti. Petani. Nah, petani ini dia menaburkan benih, menaburkan kacang hijau ini. Nah, yang pertama dia menaburnya di pinggir jalan. Nih, ibaratnya ini adalah pinggir jalan kosong, gak ada apa-apanya. Nah, ditabur. Kita lihat. Pinggir jalan. Ini yang pertama. Yang kedua, di tanah yang berbatu. Tabur. Nah, sudah. Ini yang kedua. Yang ketiga, di antara semak berduri. Ya duri loh adik-adik. Nih pokoknya. Nah, yang keempat, nih di tanah yang subur.
adalah gambaran hati kita. Nah, yang pertama tadi dibilang nih, yang ditaruh di pinggir jalan. Nah, ternyata tiba-tiba ada burung yang makannya. Datang burung, terus memakan benih kacang hijau ini. Terus yang kedua kita lihat. Nah, ini batu. Kalau batu ada airnya nggak ya? Ya pasti nggak ada. Makanya dia numbuh tapi terus mati karena kering, nggak ada air. Nggak bisa, air di dalam batu tidak bisa. Nah, yang ketiga kita lihat. Nih, di antara semak berduri. Nih pohonnya ada durinya banyak. Kalau dia pun numbuh, pasti langsung kena duri-durinya. Akhirnya layu dan mati. Tapi yang keempat, nah kita lihat. Gambarannya adalah tanah yang subur. Waktu dia dikasih air, dia pasti bertumbuh, berakar, dan berbuah. Kata Tuhan hasilnya bisa 160, bisa 30 kali lipat. Nah, pasti bingung dong, Kak, kok firman Tuhan itu seperti tadi ada yang ditaruh di tanah, ya kan? Tanah yang subur, ada yang taruh di pinggir jalan, ada yang taruh di semak berduri. Itu artinya apa ya? Nah, adik-adik tahu nggak? Waktu Tuhan bilang bahwa yang taruh di pinggir jalan itu adalah anak-anak yang waktu dengerin firman Tuhan, terus dia sama sekali nggak mau. Dia pergi, keluar, nggak mau dengerin firman Tuhan. Dia lebih suka main, dia lebih suka jalan-jalan. Dia nggak mau dengerin firman. Jadi bagaimana dia bisa tahu firman Tuhan? Karena dia nggak pernah dengar. Nah, itulah makanya akhirnya dia mati, imannya mati. Dia dibilang orang Kristen, tapi sebenarnya dia tidak punya iman. Nah, itu. Terus yang kedua, nih, ini adalah tanah yang berbatu. Tanah yang berbatu itu waktu datang firman Tuhan, kakaknya bilang, ayo sekarang kita waktunya dengar firman Tuhan. Dia senang, yes, aku hari ini mau dengar firman Tuhan. Tapi udah gitu dia ingat, sekarang kan waktunya nonton film ya. Aku mendingan nonton film aja kali. Nggak usah lah, aku matiin aja lah channel YouTube-nya. Sekarang aku nggak mau dengerin firman Tuhan. Sekarang kan waktunya nonton film, enak aja juga nonton film. Akhirnya dimatiin channel sekolah minggunya. Terus dia lebih seneng nonton film. Nah, seperti itu. Awalnya dia seneng mau dengerin firman Tuhan, mau sekolah minggu, pas dia ingat, wow, ditinggalin. Nah, makanya akhirnya imannya mati lagi. Karena dia nggak mau denger-dengeran. Ternyata cuma sebentar doang bahagianya, cuma sebentar doang sukacitanya. Pas udah ngeliat ada TV, nonton film yang bagus, dia langsung kabur, dia lari, ninggalin sekolah minggunya. Nah, gitu. Terus nih, ini adalah gambaran anak yang dengar firman Tuhan, tapi dia waktu disuruh melakukan firman Tuhan, dia langsung sedih. Dia bingung, nggak enak ternyata melakukan firman Tuhan seperti itu. Harusnya dia waktu dia mendengar firman Tuhan, dia mengerjakannya, tapi ini enggak. Misalnya nih, disuruh sama orang tua, nggak mau. Padahal firman Tuhan bilang apa? Hormatilah ayah ibumu supaya panjang umur. Nah, tapi dia nggak mau. Dia nggak mau hormat sama papa mama. Dia
kerjanya ngelawan. Dinasehatin sama mama, dia nggak pernah dengar-dengaran. Disuruh belajar, dia malah main game. Ayo, siapa yang seperti itu? Nah, Tuhan bilang, dia akhirnya gimana? Dia akhirnya mati, imannya mati, nggak bertumbuh. Dia cuman sebentar doang, akhirnya layu lagi dan mati. Nah, tapi Tuhan bilang ini tadi, ini adalah gambaran tanah yang subur. Waktu dia dengar firman Tuhan, dia merenungkannya, terus dia melakukannya, dan akhirnya dia berbuah-buah. Dia bertumbuh, berbuah-buah 160, 30. Nah, siapa yang mau? Ya, pasti semuanya mau. Kakak juga mau. Nah, adik-adik tahu nggak? Tahun ini Bapak Niko, ya gembala pembina kita bilang adalah tahun integritas. Integritas itu apa? Integritas itu maksudnya gini. Waktu kita dengar firman Tuhan, kita merenungkannya di dalam pikiran kita. Nah, terus kita memperkatakannya. Dan terakhir kita melakukannya. Jadi bukan cuman ngomong di mulut aja atau cuma di pikiran aja, tapi kita melakukannya. Nah, makanya nih, hari-hari ini meskipun kita lebih banyak di rumah, kita manfaatkan buat apa? Buat baca firman Tuhan. Baca, karena dari situlah sumber kehidupan. Adik-adik akan punya pengharapan. Kayak sekarang mungkin ada masalah, ya kan? Papahnya mungkin ada yang di PHK. Wah, nggak kerja lagi papahnya. Tapi waktu adik-adik lihat papanya sedih, adik-adik bisa berdoa. Ajak papa berdoa. Ayo papa, kita berdoa. Kita serahin sama Tuhan, supaya Tuhan kasih kekuatan yang baru, supaya Tuhan kasih pekerjaan yang baru. Dan adik-adik harus percaya, waktu kita berdoa, Tuhan Yesus pasti dengar. Tuhan Yesus dari surga dengar. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan hari ini. Kita mau supaya kita dengar-dengaran sama Tuhan. Kita berakar, kita bertumbuh, dan nanti pasti adik-adik menuai hasilnya. Kata Tuhan berapa? 160, 30 kali lipat. Siapa yang mau? Yeay, semuanya pasti mau. Oke adik-adik. Nah, adik-adik di rumah bisa baca firmannya dari mana ya? Nah, yuk kita baca. Firman Tuhannya itu dari kitab Matius. Matius pasal 13. Nah, adik-adik nanti bisa baca lebih lagi supaya bisa merenungkannya, supaya bisa apa sih tadi ya maksudnya Kak Karina? Nah, lebih ngerti lagi, lebih dalam lagi, dan adik-adik bisa melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Kak Karina percaya waktu adik-adik dengerin firman Tuhan, itu akan jadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang hebat, karena janji Tuhan bilang takut akan Tuhan permulaan dari pengetahuan. Jadi pasti jadi anak yang hebat. Oke, ya adik-adik, sekarang kita mau ucap syukur sama Tuhan. Kita mau berdoa buat firman Tuhan hari ini. Ayo adik-adik semuanya tutup matanya. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami mau menjadi tanah yang subur, yang siap benih firman Tuhan ditaburkan, sehingga boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah-buah. Bahkan buahnya boleh lebat Tuhan, boleh 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Dan semua orang Tuhan boleh menikmati, bukan hanya keluarga kami, tapi juga Tuhan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan,
buat firman-Mu. Biar Tuhan yang jagai setiap kami. Tuhan, berikan kami Roh Kudus yang menolong kami untuk selalu kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan, untuk kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Yes. Nah, sekarang saatnya kita buka Alkitabnya lagi. Kita mau baca dari Amsal. Nah, ayat hafalan bulan Mei ini dari Amsal 4 ayat 23. Nah, kakak bacain ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ulangi ya. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Oke adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Lindungan Allah, orang yang duduk dalam lingkungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketupaknya ia akan menudungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap pedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan ular tidak akan mendekat kepada tubuhmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terhantuk kepada batu. Singa dan ular teduh akan kau lakai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan memperlihatkan kepadanya keselamatan dari Tuhan. Amin. Pentakosta ketiga. Satu Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dari setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita berdoa untuk kota Bekasi. Terima kasih Tuhan untuk kota Bekasi, berkat-Mu melimpah untuk kota Bekasi. Kau beri keselamatan dan Kau bebaskan kota Bekasi dari virus corona. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu. Bapa, kami berdoa untuk Bapak Pendeta Dr. Andi Markus MPH. Berkati pelayanan Pak Andi Markus agar semakin memenangkan banyak jiwa-jiwa. Bapak berkati kesehatannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Yesus, kami berdoa untuk anak-anak di Bekasi.
Beri kesehatan bagi anak-anak agar bisa belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Tuhan Yesus berkati Indonesia agar selalu aman dan damai. Berdoa juga buat Bapak Presiden dan pemimpin agar selalu sehat dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari anak-anak, buka hati, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat-berkat surgawi. Berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak Tunggal Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis yang ada Kudus menyertai semuanya dalam nama Yesus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.